Selamat datang. Kali ini kita akan membedah sebuah gagasan yang cukup provokatif dari sebuah materi sumber. Oke, pernah kebayang nggak gimana jadinya kalau akhir pekan itu dilarang? Nah, kita akan masuk ke sebuah teks yang menantang habis-habisan salah satu pondasi hidup modern kita, konsep libur mingguan. Jadi kita akan lihat argumennya dari beberapa sisi ya, mulai dari larangan itu sendiri, gimana mereka mendefinisikan ulang apa itu istirahat, lalu kita hitung-hitungan kerugian ekonominya, lihat sejarahnya dari mana, dan apa sih alternatif yang mereka tawarkan. Jadi intinya begini, menurut sumber ini, bagi orang beriman tuh nggak ada ceritanya bisa santai-santai, bisa malas-malesan, selama masih banyak pekerjaan dan ketidakadilan di dunia. Nah, ini nih yang jadi dasarnya. Teks ini pada dasarnya bilang kalau bermalas-malasan itu sama saja dengan gagal menjalankan tugas kita, baik secara sosial maupun agama. Oke, bagian yang paling menarik menurut saya ada di sini. Gimana caranya sumber ini benar-benar mendefinisikan ulang apa itu istirahat? Jadi menurut teks ini ya, istirahat pas kita lagi melek itu cuma ilusi. Otak kita, badan kita kan masih kerja. Istirahat yang beneran itu ya cuma satu, tidur. Tabel ini nunjukin banget perbedaannya. Menurut sumber ini, akhir pekan itu konsep yang merusak. Sengaja dibuat buat menghindar dari kewajiban dan malah dipakai buat hal-hal terlarang. Oke, sekarang kita masuk ke hitung-hitungan ekonominya. Nah, sumber ini menyajikan argumen kalau akhir pekan itu ya rugi. Dan ruginya itu jelas bisa diukur. Argumennya gini, sistem libur mingguan itu memangkas produksi tahunan sebuah negara sebesar 1/7. Lumayan besar ya? Nah, sebagai perbandingan, mereka bilang libur Ramadan selama 30 hari setahun itu cuma mengurangi produksi 1/12. Jadi kelihatan jelas ya di sini, poin utamanya adalah kalau dilihat murni dari sisi ekonomi, akhir pekan itu jauh lebih merusak produktivitas nasional dibandingkan alternatif yang mereka tawarkan. Dan nggak cuma itu, sumber ini bilang, akhir pekan itu juga merusak ekonomi rumah tangga. Kenapa? Karena mendorong kita belanja boros, plus menumbuhkan budaya malas yang akhirnya bikin kerjaan numpuk. Terus dari mana sih sebenarnya konsep akhir pekan ini datang? Nah, sumber ini menelusuri akarnya ke agama lain dan langsung ngasih kritik tajam, berdasarkan kitab suci. Jadi, menurut teks ini, libur mingguan itu dianggap sebagai tradisi asing. Sesuatu yang kita serap begitu saja, tanpa benar-benar paham hukum Islam yang sesungguhnya. Sumber ini bahkan mengutip ayat ini, buat nunjukin kalau libur mingguan itu sebuah pelanggaran. Mereka yang melakukannya itu diibaratkan seperti kera, yang cuma ikut-ikutan tanpa paham. Ayat ini dipakai buat memperkuat argumen mereka, bahwa larangan ini tuh bukan main-main. Ini adalah kutukan ilahi. Sebuah perintah yang mutlak harus diikuti. Oke, setelah habis-habisan mengkritik akhir pekan, lalu apa solusinya? Nah, teks ini punya usulan pengganti. Libur tahunan di bulan Ramadan. Jadi, model yang ditawarkan ini benar-benar mengubah total kalender kerja kita. Fokusnya adalah satu periode ibadah yang terkonsentrasi, bukan lagi selingan libur setiap minggu. Jadi beda banget sama akhir pekan. Libur tahunan ini dilihat sebagai sebuah periode bimbingan spiritual yang produktif, bukan waktu buat malas-malasan yang malah merusak. Pada akhirnya, ya, teks ini benar-benar menantang kita buat mikir ulang. Coba deh kita lihat kalender kita. Cara kita mengatur waktu, kapan kita kerja, dan kapan kita istirahat. Itu sebenarnya nunjukin apa sih yang paling kita hargai dalam hidup? Apa prioritas kita yang sesungguhnya?